Dan yang terlihat menyakitkan, energinya justru malah kamu. Dan itu yang membuat kamu pengen tahu tentang dia. Dia ini bahagia atau enggak sih? Karena gua hancur-hancuran. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya ya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading pick a card yes or no untuk bulan Desember 2023 guys. For all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya. Oke. Seperti biasa, begitu readingan untuk couple di awal bulan aku selesaikan, kita akan masuk ke readingan-readingan spesial ya guys, pakai telur dan lebih istimewa. Selama kurang lebih 6 sampai 7 hari ke depan, oke. Satu karakter utama dari special reading ini guys, aku bicara dengan kedua belas zodiak sign sekaligus ya. Jadi semuanya ngumpul di sini dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Satu readingan untuk kedua belas zodiak sign. Dan peluang untuk kamu merasa resonate dengan readingan ini akan semakin kecil guys, karena semakin banyak yang mendengar. Dan itu hal yang biasa ya, jangan terlalu dimasukin ke hati. Silakan kamu ambil saja apa yang milikmu dan sisakan yang bukan milikmu untuk orang lain. Jangan semuanya digulung. Jangan semuanya dimasukin ke dalam besek ya. Oke, oke. Tema atau judul dari special reading pick a card yes or no untuk bulan Desember kali ini adalah apakah dia bahagia tanpa dirimu? Oke, sekali lagi tak ulangin guys. Judul untuk special reading pick a card yes or no di bulan Desember kali ini, apakah dia bahagia tanpa dirimu? Oke. Aku akan bukakan 6 kartu dari sisi kamu dan kemudian nanti kita akan lihat dulu kira-kira apa sih situasi yang terjadi padamu saat ini ya, sehingga kamu menanyakan atau kamu pengen tahu apakah ini orang yang sedang kamu fokuskan ini bahagia tanpa dirimu. Yang jelas kalian pasti sudah tidak bersama saat ini ya guys, karena ada cerita tanpa dirimu. Oke. Dan kemudian nanti kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan, menurutmu itu adalah ceritamu, dan kemudian tertarik untuk menguji intuisimu guys, karena ini juga readingan uji intuisi, maka di ujung video nanti aku akan tawarkan 2 kartu guys ya. Salah satu dari kartu ini tulisannya yes, dan salah satu lagi tulisannya no ya. Intuisimu akan mengarahkan kamu untuk memilih 2 kartu yang sama identik. Oke, tapi intuisi tidak pernah salah. Dia akan tahu saja yang mana yang membedakan dari kedua kartu ini, yang mana yang berbeda ya. Dan kemudian kalau memang intuisi kamu masih tajam guys, masih bisa dipercaya, artinya kamu selalu andalkan selama ini, kamu pasti akan bisa memilih kartu yang tepat untukmu ya. Ketika nanti kamu memilih yes, berarti dia saat ini bahagia tanpa dirimu. Ketika nanti kamu memilih no, artinya dia tidak bahagia tanpa kamu guys. Bisa jadi gagal move on ya. Tapi yang jelas kamu yang memilih, aku yang akan menerjemahkan isi kartunya ya. Jadi ini pilihan dari kamu, aku hanya pembaca pesannya, oke? Kamu bisa klik link di kotak deskripsi di bawah video guys untuk memilih nanti. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku ya. Nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu. Udah rata belum sih guys? Agak miring kayak otak aku. Udah ya? Oke, udah. Oke, vape first. Nice. Rasanya green tea. Bukan jasmine tea. Teh melati. Padahal aku nggak suka ngeteh. Tapi karena dalam bentuk uap jadinya. Oke, kita langsung mulai saja ya. Yang pertama akan aku ambil adalah kartu oracle dulu dari sisinya kamu. Halo, Oracle Pandil, Mythical Pandar, Angels, Pandar, Holy Spirit, this reading, please bless this reading. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Special reading, pick a card yes or no. Apakah saat ini dia bahagia tanpamu? Untuk kedua belas zodiac sign, terima kasih. Mudah-mudahan sih bahagia ya guys. Kamu berharap gak sih dia bahagia tanpa kamu? Atau kamu berharap dia tuh hancur-hancuran? Pasti ada aja orang yang berharap dia tuh hancur-hancuran ya. Rasain lo kayak gitu. Tapi ada juga yang berharap ya, I hope you will find your happiness begitu. Jarang ada yang begitu guys ya. That's the true love. Jangan banyak ngomong lu Rey. Ya siap. Aku ini hanya akan
serving kamu ya. Oke, if you believe katanya di sini, jika kamu percaya. Berarti kamu nggak percaya. Apapun nanti jawaban yang kamu pilih, yes atau no, kamu nggak percaya dengan hasilnya katanya. Tapi begitu kartu ini datang, once intuisimu bilang kamu pilih yes nantinya, percayalah bahwa memang jawabannya yes ya. Kalau nanti intuisimu menyuruh kamu memilih no, even kartunya identik sama persis, maka percayalah dia sedang tidak bahagia tanpa kamu saat ini. If you believe, percayalah ya. Kalau seandainya saja kamu percaya, percayalah. Oke. Oke. Agak-agak ada krisis kepercayaan aku lihat di sini dari sisi kamu. Mari kita lihat kartu besarnya guys. Tackle Pandil Magic, Tackle Dark Angels, for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Special reading, pick a card, yes or no. Apakah dia bahagia tanpamu? Untuk bulan Desember 2023, silakan kamu fokuskan wajahnya ya guys. Disebutkan namanya di dalam hati. Itu satu-satunya cara kita terkoneksi antara aku dan kamu, supaya aku bisa keluarkan kartu yang tepat, yang terbaik. Oke, berat sekali guys. Pertanyaannya, kamu bahagia nggak sih guys? Karena aku rasa kayak berat banget deh. Kayak mau nafas aja susah begitu. Ada yang dipendam di situ. Halo kamu. Belum. Oke, ini dia guys. Apa katanya? The Ten of Swords tuh kan, bener. Kamunya yang sesek. Ini The Ten of Swords adalah kartu yang paling menyakitkan di deck Tarot ya guys. Tidak ada yang lebih menyakitkan dari sini. Karena kalau seandainya The Tower datang, itu memang menyakitkan tapi untuk kebaikan gitu. The Ten of Swords itu rasa sakit yang kamu bikin sendiri. Because Minor Arcana adalah kartu yang dibikin oleh manusia ya. Bisa muncul karena manusia dan bisa tidak muncul pun karena manusia. Jadi rasa sakit yang terjadi padamu saat ini karena perpisahan kalian, itu kamu yang bikin guys, oke? Libra, Gemini, Aquarius, Energy, halo, apa kabar? The Fool, new beginning. Kemudian The Nine of Wands, ini tentang responsibility atau tanggung jawab. The Moon, Pisces. Kemudian ada The Four of Cups, missing opportunity ya. Jadi perpisahan ini menurut kamu adalah kesempatan yang hilang. Kamu menyesalinya berarti ya. Dan kemudian The Ace of Swords guys, berbaikan ada. Ace of Swords itu new beginning, gencatan senjata atau memulai kembali dari awal ya. Oke, ini kartu The Justice. Kemungkinan besar perceraian guys. Ketika The Justice datang, ini biasanya cerita tentang ketok palu vonis perceraian atau adanya sidang pengadilan perceraian begitu ya. Tapi bukan berarti aku hanya bicara sama mereka yang sedang berumah tangga atau yang sudah bercerai, bukan. Bisa jadi juga justice ini adalah keadilan yang ditegakkan begitu, oke? Untuk kalian yang masih dalam pacaran, masih belum ada dokumen pernikahan, tidak ada perceraian atau sidang perceraian, tidak ada pisah-pisahan atau tidak ada talak-talakan juga, very welcome here ya. Silakan kamu tentukan jalan ceritanya sendiri. Tapi yang jelas intinya adalah keadilan yang akan ditegakkan dengan sebuah rekonsiliasi atau perdamaian ya. Dan yang terlihat menyakitkan, energinya justru malah kamu. Dan itu yang membuat kamu pengen tahu tentang dia. Dia ini bahagia atau enggak sih? Karena gua hancur-hancuran. Dia saat ini sedang bisa enjoy hidupnya gak sih? Karena gua nggak bisa enjoy my personal life because the Ten of Swords is pain, in pain ya, dalam kesesakan, dalam rasa sakit ya. Oke, kita langsung klarifikasi saja. Dimulai dari The Justice, halo. Libra, Pisces, Libra, Gemini, Aquarius yang paling kuat ya guys. Energinya sword ya. Strategic, oke. The Two of Wands, ada jarak di antara kalian saat ini, oke. Sudah terpisah jauh. Biasanya The Two of Wands ini dipisahkan air asin ya guys, pemahamannya dari tarot konvensional. Jadi bukan hanya sekedar Jakarta Bekasi. Walaupun ke Bekasi katanya kita pakai paspor. Urus visa lagi ya guys. Ada orang Bekasi di sini. Oke, katanya baru-baru ini harus urus visa kalau dari visa dari Jakarta mau ke Bekasi. The Two of Wands ini jarak, dan kemudian The Queen of Wands ini kayak arogansi maybe. Kamu itu even sudah di The Ten of Swords tapi masih ada arogansi. Dan kemudian The Six of Pentacles. Oke. Dan menurut kamu saat ini this is one sided. Jadi kamu yang merasa tersakiti dan menurut kamu dia baik-baik saja. Oke. Tapi nanti kan kamu akan memilih ya guys di ujung readingan ini. Itu akan mengkonfirmasi apakah betul feeling kamu yang mengatakan bahwa hanya kamu, dari sisi kamu saja merasa tersakiti dan dari sisi dia baik-baik saja. Di bawahnya ada The Five of Pentacles. Ini kalut ya, pikiran negatif, selalu saja merasa kayak
hidup ini sudah runtuh. Sabar ya guys, karena The Ten of Swords memang seperti itu ya. Selain kamu kena di fisik, kamu juga kena di pikiran. Beda tadi kalau The Ten of Wands itu hanya bermain di pikiran, dan kemudian kamu tinggal kendalikan apakah pikiran kamu akan mengganggu fisikmu atau tidak. Tapi kalau The Ten of Swords, fisik kena ya. Oke, that's the real pain. The Fool ini major arcana guys, artinya universe yang tawarkan ada kesempatan di Desember ini untuk memulai yang baru. Kita lihat dulu yang baru ini apa ya. Apakah dalam keadaan sendiri atau bersama lagi. Hierophant, memperbaiki keadaan. Memperbaiki keadaan. This is the conventional situation guys ya. Jadi kayak orang yang patuh dengan agama ya, orang yang patuh dengan adat istiadat, orang yang patuh dengan norma-norma kebudayaan atau norma-norma sosial. The Hierophant. Kamu dikasih kesempatan untuk menegakkan itu kembali ketika The Fool nanti datang di bulan Desember ini. Ya, The Fool itu kan new beginning, datang bersama Ace of Swords, berarti harus ada gencatan senjata dulu atau ada perdamaian. The Seven of Wands, Page of Cups, tapi kamu tidak menunjukkan kesan mau berdamai. Even kamu yang really in pain, The Ten of Swords, tapi kamu tidak mau menunjukkan kesan berdamai. Ada ya begitu orang ya guys. Ada kamu. Walaupun dia yang paling merasa sakit gitu, tapi dia yang paling angkuh guys. Yang dagunya paling tinggi dia. Queen of Wands energy. Padahal sebenarnya ya, cuman aku dan kamu lah yang tahu seperti apa perasaanmu ya setelah perpisahan ini. Oke, kita teruskan The Nine of Wands. Kamu kayak menjaga ini orang guys. Tanpa kamu sadari, tindakan yang kamu lakukan itu selalu menjaga dia. Mulai dari kamu pengen tahu apa yang dia lakukan. Even kalian sudah terpisah ya, kamu pengen tahu dia bersama siapa ya. Kamu pengen tahu dia dekat sama siapa, teman-temannya siapa, dia jalan sama siapa, dia nge-like siapa di sosial medianya. Kayak responsibility di awareness kamu ini adalah memastikan dia tidak berbelok somehow, memastikan dia akan tetap sendirian setelah perpisahan ini, atau beberapa di antara kalian pengen memastikan supaya dia ikut merasakan rasa sakit yang sedang kalian rasakan saat ini guys. I don't see devil so far. Oh, persaingan. Iya. Saingannya gini guys, jangan sampai lu duluan yang move on dari gua. Kamu ada niat move on dari awareness kamu, The Chariot ya. Dan kemudian kamu pengen pastikan dia tidak move on duluan. Jangan sampai gua kalah. Jadi kalau ini misalnya pacaran guys, jangan sampai lu duluan yang nemuin pacar baru, baru gua gitu. Gua duluan dong yang pacaran, baru nanti lu belakangan gitu. Sekitar setahun atau 2 tahun atau 20 tahun kemudian baru lu nemukan orang yang tepat begitu ya. Tapi this is awareness, okay? Awareness, crowning, it doesn't real guys. Itu memang ada di pikiranmu tapi kamu tidak bisa kendalikan ya nggak sih? Kalau dia mau ketemu sama orang baru mah itu urusan dia, wong kalian sudah terpisah. Emang kamu bisa mengendalikan dia lagi? Enggak. Kamu hanya bisa mengendalikan dia dalam pikiranmu ya. Nanti kita lihat di sini ada devil atau enggak. Itu aja guys. Kalau ada devil atau the seven of sword at least, berarti kamu akan menghalalkan segala cara supaya ini orang tidak move on duluan ya. Oke. Fokus dan target beda banget aku lihat guys. Ada kesedihan yang mendalam di sini tentang sebuah perbaikan situasi. The Moon datang bersama the Six of Cups. Kenapa sih kita nggak bisa kembali seperti yang dulu? Kenapa sih sekarang kita jadi begini? Ya, kenapa sih kamu berubah, aku berubah? The Tower. Kenapa harus ada masalah ini di dalam relationship kita? Kenapa harus ada masalah ini dalam pernikahan kita? Oke. Even keadaan terpisah saat ini guys, kamu pengen memastikan bahwa harapan tetap ada supaya kalian itu bisa bersama kembali. Jadi kalau saat ini kamu melihat video ini, kamu nggak punya keinginan berbaikan dengan dia, ini bukan readinganmu guys, jangan dipaksain ya, ini bukan readinganmu. Karena crowningnya adalah the moon ditambah the six of cups. Ini kayak pengen mengulang peristiwa masa lalu yang indah dan menyenangkan. Butuh kolaborasi atau kerjasama, the eight of pentacles, jangan dari aku aja dong. Karena kan dari sisi kamu tadi one-sided situation ya, Six of Pentacles. Mungkin kamu pernah melakukan beberapa hal untuk memperbaiki keadaan ini, tapi seolah-olah kesannya dia tidak merespon. Dan kamu nggak mau dong, gengsi lah, masa aku sendiri yang berusaha untuk memperbaiki keadaan. Kalau lu mah nggak mau kerja sama gua untuk memperbaiki relationship kita ini, ya udah, lu ambil jalan lu, gua ambil jalan gua, kayak begitu guys di sini yang terlihat ya. Tapi still, your subconscious mind, kadang-kadang kamu sadari, kadang-kadang tidak kamu sadari, kamu menginginkan ada perbaikan. The Six of Cups itu masa-masa indah terulang kembali ya. Kamu sedih kalau tidak ada dia.
Kamu nggak bahagia kalau nggak ada dia. Karena itulah kamu datang melihat readingan ini pengen tahu dia gimana. Bahagia nggak sih tanpa kamu? So far sebelum kamu mengkonfirmasi menurut kamu dia bahagia karena Six of Pentacles adalah one sided situation ya, yang menderita hanya kamu. Dia mah happy saat ini. The Sun datang di recent past guys ya. Berarti ada kebahagiaan gitu ya, ada ketenangan Knight of Cups, ada yang indah-indah gitu deh guys, Wheel of Fortune. Ada masa-masa menyenangkan di antara kalian berdua di beberapa waktu sebelumnya. Ten of Cups datang bersama The Sun. Maka ini kayaknya pernikahan yang menyenangkan begitu. Dan entah apapun itu masalahnya kayaknya nggak penting dibahas saat ini. Kenapa begitu Ray? Karena kalau di dalam tarot itu guys ada masalah, tidak terlihat akar permasalahannya apa, itu biasanya masalahnya sudah subside, sudah fading ya, karena kan dunia ini tetap berubah. Jadi kalian itu sebenarnya sudah tidak mempermasalahkan masalah yang membuat kalian terpisah, tapi yang dipermasalahkan saat ini adalah respon keduanya terhadap situasi atau perpisahan yang terjadi saat ini. Kalau masalahnya mah dari sisi kamu udah lupakan lah gitu, dari sisi dia pun pasti sudah lupakan lah, karena aku tidak melihat problem lagi di sini. Yang terlihat hanyalah apa yang akan kita lakukan berikutnya ya. Evan sudah terpisah. Can we talk please? Oke. Lagi-lagi Devil tidak ada. Saat ini dua-duanya sama-sama anteng aku lihat ya. Kalau dulu mungkin kalian bersama guys, banyak masalah bisa jadi ada Devil, tapi kan Devil juga datang dan pergi ya, fluktuatif. Sekarang udah nggak kelihatan. Jadi ready sebenarnya kalian berdua ini. Dari sisi kamu ready, dari sisi dia ready karena non toxic. Toxicity is over between the two of you. Makanya siap untuk Ace of Swords dan didukung dengan datangnya kartu Temperance ya. Judgment, Seven of Pentacles. Wow, this is a very good energy. Aku tidak melihat kartu-kartu jelek di sini guys. Aku tidak melihat the Seven of Swords. Aku tidak melihat the Devil. Hanya yang terlihat jelas hanya tentang rahasia atau perasaan yang disembunyikan ya. Dari sisi kamu parah terlukanya kulihat the Ten of Swords, tapi itu pun tidak kamu tunjukkan ke orang-orang di sekelilingmu. Kamu tuh kayak berusaha menunjukkan you are fine, aku baik-baik aja dalam keadaan seperti ini. Even aku baru misalnya bercerai atau lagi dalam menjalani proses perceraian atau baru berpisah dari pasangan aku gitu misalnya, tapi aku baik-baik saja, itu yang kamu tunjukin, oke? Tapi rahasianya adalah tentang memperbaiki keadaan. The Six of Cups datang bersama dengan the Moon, dan aku lihat kenapa kamu pengen the Six of Cups atau restore the relationship. This is a very good connection. Relationship ini bagus dan menyenangkan di recent past, atau setidaknya itulah yang terbaca di energimu. Kamu bisa mengingat masa-masa menyenangkan di antara kalian berdua. Sehingga perpisahan ini menyakitkan bagimu. Oke. Kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan dan tertarik untuk melihat dari sisi dia, apakah dia itu bahagia atau tidak bahagia saat ini setelah terpisah dari kamu tanpa dirimu begitu? Apakah kamu siap guys untuk menguji intuisi? Karena aku lihat tawaran untuk The Fool datang. The Fool datang bersama The Ace of Swords. Walaupun datang this is your life, kamu bisa tentukan apakah kamu akan terima atau tidak terima. Reconciliation atau gencatan senjata atau perbaikan tadi ya. Walaupun kamu sangat menginginkan, tapi kamu bisa saja menolak guys ya. Banyak hal yang kita inginkan tapi kita tidak mau, ya nggak sih? Saya pengen sekali misalnya mobil sport terbaru. Uang ada. Tapi ngapain? Gak ada yang make. Uang saya nggak bisa nyetir. Terakhir, tidak dibeli. Ya, karena kan pola pikir orang berbeda-beda. Ya, sama seperti relationship saat ini. Even kesempatan ada the full untuk rekonsiliasi atau perbaikan. Dan kamu sangat menginginkannya. Tapi pada akhirnya kamu bilang, no, aku nggak mau ada rekonsiliasi. That's your decision atau that's your choice. Your call. Oke? Silakan guys. Dua kartu ini sama, identik ya. Silakan kamu lihat baik-baik. Even dia sama, tapi kata yang tertulis di balik kartu ini vital sekali guys untuk mengubah persepsi kamu nantinya tentang hasil yang akan kamu lihat mengenai dia atau dari sisinya dia ya. Aku akan hitung mundur 7 guys. 6, 5, 4, 3, 2, 1, tetot, waktu habis. Oke, untuk kalian yang memilih kartu 1, ini yang 1 ya guys, ini yang 1, ini yang 1, ini yang 1, jangan salah. Oke, untuk kalian yang memilih kartu 1, tulisannya adalah
Yes, ya pertanyaannya apakah dia bahagia tanpa dirimu? Maka jawabannya iya, dia bahagia tanpa dirimu ya. Sementara untuk kalian yang memilih kartu nomor 2, tulisannya no guys, artinya dia tidak bahagia tanpa kamu, oke? Berarti kalau kamu the ten of sword guys, dia juga merasakan the ten of sword. Ya, perpisahan yang terjadi di antara kalian berdua itu menyengsarakan kamu saat ini dan dia juga merasa sengsara. Ya, jadi jangan salah ya guys. Yang pertama tadi memilih yes, artinya dia orang yang sedang kamu fokuskan ini bahagia tanpa kamu, dan kemudian yang memilih no, orang yang sedang kamu fokuskan ini merasa tidak bahagia tanpa kamu atau berada dalam the ten of sword tanpa kebersamaan denganmu, yes. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Dan itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di special reading pick a card yes or no untuk bulan Desember 2023 kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di special reading pick a card yes or no berikutnya bulan depan. Thank you very much. Dadah guys.